Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan review Hyundai Stargazer lagi. Dan ya, ini adalah Hyundai Stargazer tipe Trend. Sebelumnya kita pernah review untuk Hyundai Stargazer tipe Prime. Itu adalah tipe paling atas dari Hyundai Stargazer, dan yang ini adalah tipe kedua paling rendah dari bawah. Jadi paling bawah itu ada Active, habis itu Trend yang ini, habis itu ada Style, dan baru Prime yang paling lengkap. Dan memang apakah ada perbedaan dibandingkan tipe Prime? Jawabannya banyak. Pertama kita lihat dari atas, secara atas atapnya memang sama, namun di sini sensor untuk Hyundai Smart Sense sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Untuk wiper masih sama, kap mesin masih sama, mesin di dalam juga masih sama. Dan begitu turun sedikit ke kap mesin, kita di sini mendapatkan chrome yang panjang, yang dimana ini menggantikan lampu DRL yang ada di tipe Prime. Seperti itu. Dan untuk bumper juga berbeda. Jadi bumpernya sekarang satu part. Kalau yang sebelumnya itu dia kan two-tone, jadi yang grillnya berwarna hitam dengan part yang berbeda. Sedangkan di tipe sini, ini dia jadi satu, yang membawa kesan yang berbeda dibandingkan tipe Prime. Kalau kita kemarin bilang ya, Prime itu seperti sebuah Staria yang dikecilkan. Kalau seperti ini, itu seperti melihat sebuah Kona yang dipanjangkan. Iya, tapi tetap sama-sama bagus dan sama-sama elegan dengan caranya masing-masing. Lalu di sebelah kiri sini kita mendapatkan lampu yang cetakannya sama tapi isinya beda semua. Karena di sini lampunya sudah tidak ada yang full LED, tidak ada LED, dan belum ada fog lamp. Jadi hanya ada sein dan ada lampu utama plus lampu dim. Dan untuk di depan tidak ada sensor-sensoran. Dan untuk bagian bawah sini dia masih sama dengan tipe Prime. Ya, ala-ala SUV gitu ya, membawa kesan ala-ala SUV. Dan memang dia secara kelengkapan fitur di sini tidak selengkap dengan tipe Prime, tapi entah mengapa dia tetap terlihat bagus dan elegan secara desainnya, seperti itu. Dan sebelum kita beralih ke samping ataupun interior, kita akan bahas apa yang ada di dalam kap mesin ini. Sama seperti tipe Prime, dia dibuka secara manual dan ditopang dengan tiang secara manual. Dan untuk varian mesinnya sama, dia 1500 cc 4 silinder naturally aspirated, menghasilkan tenaga hingga 115 PS dan 147 Nm of torque. Ya, angka yang sama persis dengan Hyundai Stargazer Prime, dan juga sama persis dengan mesin apa yang menancap di Hyundai Creta. Jadi sama persis, termasuk dengan varian transmisinya, yaitu ada manual dan ada IVT. Ya, memang untuk tipe manual sampai sekarang kita belum dapat unit tesnya atau unit displaynya. Jadi kita sampai sekarang hanya tetap mendapatkan varian yang sama, yaitu IVT atau CVT yang lebih pintar dari Hyundai. Seperti itu. Dan memang secara tenaga bukanlah yang paling besar di kelasnya, tapi sudah cukup karena transmisinya itu sangat-sangat smart. Dia mampu memanfaatkan tenaga yang medium untuk menghasilkan akselerasi yang sangat-sangat bagus. Dan ya, kita akan masuk ke bagian samping. Bagian samping di sini kita mendapatkan fender ya sama seperti Hyundai Stargazer Prime. Dia di sini ada beberapa tekuk-tekukan yang dimana itu nyambung, ada dua garis yang dia nyambung sampai ke belakang. Iya, dua garis, tiga sih ya sebenarnya. Dia nyambung sampai ke belakang. Dan di sini ada sebuah lekukan yang dia tidak keluar tapi dia ke dalam. Agak unik sih ya untuk lekukannya ini. Dan untuk suspensi sama seperti Hyundai Stargazer Prime, dan termasuk juga ukuran velgnya. Ukuran velgnya dia menggunakan 205/55 R16. Tapi memang model dari velgnya ini berbeda. Dia hanya single tone dan membawa kesan yang lebih elegan dibandingkan versi yang two-tone ataupun yang versi Prime. Jadi kalau yang versi Prime itu dia membawa kesan yang futuristik. Kalau ini dia membawa kesan yang lebih elegan dan polos gitu, clean gitu. Dan di dalamnya juga remnya masih sama. Dia menggunakan ventilated disc brake dual piston. Memang secara spesifikasi tidak dituliskan di atas kertas dia berapa piston, tapi secara sekilas kita melihat ini, ya ini dua piston seperti itu, luar dan dalam seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Di bagian sini, ini adalah bagian yang paling banyak lagi bedanya. Karena pertama, kuncinya sudah nggak keyless, kuncinya menggunakan flip key seperti ini. Dan
mirrornya dia masih manual. Ketika ditutup ya kita tutupnya manual, dibukanya juga secara manual. Namun untuk lampunya dia masih ada. Ya, lampunya masih ada. Keyless entry hilang dan seperti itu. Rasa menutupnya memang masih sama-sama saja. Dan ya, di sini ada yang berbeda, yaitu handle-nya. Dia untuk tipe Prime dia menggunakan chrome, sedangkan yang ini dia di sini sewarna dengan body. Dan jika dilihat secara detail, tidak ada perbedaan antara body dan handle secara catnya. Jadi benar-benar tidak terlihat belang, perfect. Dan untuk bagian window di sini pasti belum frameless karena frameless itu mahal, jadi nggak mungkin LMPV itu bikin frameless. Dan di bawah sini untuk Hyundai Stargazer ini dia sudah menerapkan finishing yang sama dengan tipe Prime, yaitu di sini bawahnya ada hard finishnya sehingga lebih awet dalam menghadapi kerikil-kerikil ataupun aspal yang ada di Indonesia ini. Berbeda dengan brand-brand lain, mungkin kalau brand lain dikasih plastik, dikasih side skirt, kalau ini enggak, ini dikasih hard finish yang dimana itu juga membawa kesan yang clean ke mobilnya. Ya kalau aku pribadi lebih suka cara seperti ini ya dibandingkan nambah side skirt. Di bagian pintu belakang sini kita mendapatkan fitur yang sama seperti yang di depan, tidak ada keyless dan masih sewara dengan body. Memang untuk tipe Prime sekalipun dia belum ada keyless entry untuk di bagian belakang sini, di handle belakang, karena ya gitu. Untuk keyless entry yang sampai di bagian penumpang itu hanya ada di mobil kelas 800 jutaan sampai 1 miliar. Dan rasa menutupnya pun masih sama-sama saja seperti Hyundai Stargazer Prime. Oke, kita masuk ke bagian belakang sini. Di bagian tangki bahan bakar, di sini kita mendapatkan spesifikasi minimum RON 91 plus. Ya berarti kalian harus pakai Pertamax. Direkomendasikannya pakai Pertamax. Tapi kalau kalian isi Pertalite ya tidak direkomendasikan, tapi tidak akan menghanguskan garansi kalian seperti itu. Dan ini juga sudah support etanol, tapi di Indonesia belum ada etanol sih ya. Jadi ya gitu. Terus kita turun lagi. Di bawah sini kita dapat ukuran velg yang sama seperti yang di depan, yaitu ring 16 dengan ban 205-55R16. Dan velgnya pun sama seperti di depan, dan untuk spesifikasi rem sama seperti Hyundai Stargazer Prime, dia masih menggunakan trommel, termasuk suspensinya juga sama seperti Hyundai Stargazer Prime. Dan ya kita akan lihat apa yang ada di belakang sini. Yang di belakang sini pasti ada pembedanya dibandingkan Hyundai Stargazer tipe Prime. Tapi kita akan review perintilannya dulu. Yang pertama kita dapat bagian atas yang sama seperti tipe Prime, kita dapat shark fin, kita dapat bagian pintu yang sama juga dengan high mount stop lamp dan washer dan wiper. Dan untuk kacanya polos, tidak ada teknologi apapun di kaca ini, dan ya it's okay. Terus di sini kita mendapatkan lampu yang ciri khas Stargazer banget, yang dimana ini desainnya itu sangat indah menurut aku pribadi. Di sini garisnya sudah full LED untuk garisnya, namun memang untuk lampu rem dan lampu mundur dan lampu sein dia masih menggunakan halogen biasa. Ya, it's okay di kelas LMPV. Dan di sini kita dapat grill yang sama juga dengan tipe Prime, ada logo Hyundai, logo Stargazer, dan yang hilang adalah kamera mundur. Untuk di tipe Trend ini kamera mundurnya sudah tidak ada dan digantikan dengan sensor 3 buah di sini. Dan ya, surprisingly sensornya ini desainnya sangat bagus banget, dia flat dengan bumper seperti mobil-mobil kelas 800 jutaan untuk sensornya ini. Ini clean banget sih, desainnya keren banget. Dan di bawah kanan dan kiri sudah ada spotlight, dan di tengah sini ada ala-ala diffuser. Mengapa kok ala-ala diffuser? Karena diffuser yang asli dia itu harusnya masuk sampai ke bagian kolong mobil, yang dimana itu untuk ditujukan untuk mengarahkan angin di bawah mobil itu keluar lebih smooth. Tapi di sini tidak, ini hanyalah hiasan. Dan di bawahnya sudah ada ban cadangan space saver berbahan kaleng atau desain velg kaleng seperti itu. Ya memang space saver rata-rata seperti itu ya cara pembuatannya. Dan sekarang kita akan bahas di bagian dalamnya sini. Oke, di bagian dalam sini kita dapat baris ketiga yang masih berdiri, dan kalau posisi begini kita hanya bisa membawa 1 koper cabin atau 2 koper apabila ditegakkan. Ya kalau ditegakkan seperti ini kita bisa bawa 2, tapi begitu kita tidurkan kursinya, ya kalian di sini bisa bawa 4 koper cabin atau bahkan sampai 8 kalau ditumpuk berbarengan seperti itu. Dan apa aja fitur yang ada di dalam Hyundai Stargazer tipe Trend ini juga sama seperti apa yang ada di tipe Prime. Cup holder sudah lengkap di sisi kanan dan kiri, dan sudah ada charging output
12 volt dengan 180 watt seperti itu. Dan ya, sekarang kita akan pindah ke interiornya. Dan ya, ini adalah interior dari Hyundai Stargazer Trend. Dan seperti biasa kita akan langsung nyoba kursi kasta terendah dari sebuah mobil, yaitu baris paling belakang. Sekarang kita akan buka dengan sudah one touch tumble. Dan ya, ini sangat-sangat convenient banget. Di sini kita bisa langsung masuk dan kita bisa langsung duduk. Oke, kita di baris ketiga dari Hyundai Stargazer Trend. Dan ya, memang feel-nya duduknya entah mengapa di sini terasa lebih comfortable dibandingkan Prime. Ya mungkin karena secara pribadi aku lebih suka kursi kain dibandingkan kulit ya. Memang advantage dari kursi kulit itu dia lebih mudah dibersihkan dibandingkan tipe kain, sedangkan tipe kain sendiri ini lebih nyaman ketika didudukin. Menurutku seperti itu. Dan ya, feel-nya memang secara keempukan masih sama, dan di bagian kepala juga masih bisa ditinggikan. Dan untuk tinggi saya 167 cm, bagian kepala aman, dan bagian kaki kita akan coba. Dan ketika posisi standar, kaki aman, dia posisinya ada jarak sekitar 2 cm, masih aman, atau sekitar 3 jari. Jadi masih aman banget untuk duduk di belakang ini. Nyaman mungkin sampai kira-kira 4 jam perjalanan. Jadi menurutku ini mobil keluarga yang tepat sih, menurut aku ya. Walaupun memang ini bukan tipe 6-seater ya, ini masih 7-seater, tapi menurutku ini nyaman-nyaman saja untuk berada di sini. Apalagi sudah ada cup holder dan ada slot lagi di sini, dan sudah ada output charging 12 volt 180 watt seperti itu. Dan ya, sekarang kita akan untuk safety di sini dia juga sudah lengkap dengan seatbelt 3 titik yang sudah pernah kita coba. Dan apakah sama nyamannya dengan yang apa di Hyundai Stargazer Prime? Jawabannya sama-sama nyaman seperti itu. Sekarang kita akan pindah ke bagian tengah. Oke, di row kedua dari Hyundai Stargazer Trend ini, ya di sini terasa nyaman sama seperti dengan tipe Prime, karena memang kursinya tidak berbeda jauh, hanya berbeda bahannya. Yang awalnya menggunakan synthetic leather, sekarang di tipe ini dia menggunakan fabric. Tapi surprisingly fabricnya ini sangat-sangat nyaman, terutama untuk di harga 300 jutaan, 200-300 jutaan. Sangat nyaman sih. Dan bisa disandarkan sampai dengan posisi paling rebah, dan ini enak banget. Memang untuk tipe 7 seat ini dia belum mendapatkan handrest di sini, armrest ataupun yang dia bisa dicopot-copot. Jadi di sini hanya fix dan tidak ada headrestnya, hanya dipertujukan untuk anak kecil. Bahkan seatbeltnya pun dia di sini hanya menggunakan seatbelt 2 titik untuk di tengah. Jadi ya begitu. Dengan posisi seperti ini bukanlah yang paling nyaman, tapi termasuk nyaman untuk harga 200-300 jutaan. Ya, keempuannya itu masih terasa bahkan di tipe Trend ini sekalipun. Enak sih untuk kursinya ini. Memang berbeda dengan yang 6 seat, tapi ini sudah cukup nyaman di kelasnya. Windows sudah auto, dan di sini kita mendapatkan pintu yang full bahannya keras, tidak ada empuknya sama sekali, karena yang empuk-empuk itu biasanya ditaruh di tipe yang lebih tinggi. Seperti itu, bahkan sandarannya pun juga keras. Oke, kita akan pindah ke bagian tengah. Di bagian tengah sini surprisingly seperti mobil MPV ya. Jadi di sini tengahnya ini dia lebar. Bahkan kalau kita mepetin di gini, ini tidak akan mengganggu penumpang bagian kanan maupun kiri. Terasa cukup luas dan nyaman. Memang belum ada headrestnya, jadi mungkin improvisasi berikutnya itu bisa diberikan headrest di bagian tengah sini, sehingga bisa diduduki untuk orang yang berukuran dewasa. Menurutku seharusnya bisa sini, penumpang dewasa duduk di tengah ini. Cuma tinggal dikasih headrest, udah selesai. Lalu, beberapa pelintiran lagi yang sama dengan Hyundai Stargazer Prime, yaitu AC-nya. AC-nya di sini dia sudah menggunakan air conditioner, bukan air circulator. Jadi kalau dinyalakan nanti dia akan menghasilkan dingin yang sama seperti yang ada yang di depan. Seperti itu. Bagian
belakang pintu sini juga, bagian kursi sini juga sama. Di sini ada kantongnya kecil, medium, dan besar, dan di sininya polos. Sama seperti dengan tipe Prime, dan charging outputnya hilang. Ya, di sini tidak ada charging output sama sekali, hanya digantikan slot kosong. Dan seharusnya tidak perlu di delete sih menurut saya pribadi. Karena sudah di bagian baris kedua, maka kita akan pindah ke bagian baris depan. Baris pertama dari mobil ini, dan ini adalah baris yang paling nyaman, dimana selain menjadi pengemudi ya, jadi kalian bisa menjadi pengemudi maupun menjadi penumpang, yang dimana ini kursinya sangat-sangat nyaman dan ala-ala agak bucket gitu ya, jadi enak gitu menurutku ya mobil ini. Dan sekarang kita akan bahas perperintilan dari mobil ini. Pertama dari paling atas. Dari paling atas kita mendapatkan headliner yang dari depan sampai belakang ini warnanya sama, putih-putih tua gitu. Dan sudah ada sun visor yang hanya ada cerminnya di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan polosan. Seperti itu. Dan di bagian tengah sini kita mendapatkan modul lampu yang sama seperti tipe Prime, tapi ya lampunya sekarang tidak LED. Ya, lampunya menggunakan halogen, tapi soft lampunya, enak banget. Di bawahnya sini kita mendapatkan bagian yang ditutupi oleh plastik hitam, karena memang harusnya ini untuk modul Hyundai Smart Sense, tapi sekarang sudah tidak ada dan tidak ada penggantinya sensor apapun di situ. Di sini kita mendapatkan window yang belum auto dimming, tapi dia sudah mendapatkan mode day and night view. Keren sih ya menurutku. Dan ada Hyundai Ioniq gitu ya, ganteng sih. Oke, kita lanjut. Di bawah ini kita dapatkan dashboard yang dimana semuanya full keras, tidak ada halus-halusnya sama sekali atau soft touchnya sama sekali di tipe Trend ini. Untuk audio speaker di sini banyak yang hilang, jadi untuk mid hilang, 2 tweeter kanan kiri hilang, dan menyisakan hanya 4 output speaker. Tapi surprisingly audionya itu masih terasa nendang untuk bassnya. Dan yang merasa aku kehilangan banget itu adalah treble-nya, karena di sini nggak ada tweeter ya, jadi kurang main. Tapi untuk mid-nya dia masih main, walaupun secara sound-nya itu secara virtual, bukan secara fisikal. Secara yaitu seperti itu. Dan di sini kita dapat bahan yang keras, keras. Dan ininya juga masih sama secara bentuknya dengan Prime, tapi isinya berbeda. Untuk entertainment system sama, tapi untuk yang instrumen cluster di sini beda. Nanti kita akan bahas lagi. Di bagian bawah sini ada AC output dan tempat penyimpanan HP rahasia. Dan ya, dari tadi aku juga sama Harry merundingkan untuk apa fungsi dari slot ini. Mungkin hanya untuk digunakan untuk menyimpan HP cadangan. Ya kalian tahu kan HP cadangan buat apa? Dan di sini ada output AC yang bentuknya secara feel pun masih sama dengan tipe Prime. Headset yang sama, dan di bawah sini ada kantong yang mirip dengan sebuah merek dan ini memang sangat-sangat berfungsi, tapi belum ada bagian rubber-rubbernya gitu yang menahan dari goyang-goyangan gitu, itu belum ada. Dan di bagian sini modul AC-nya beda dengan tipe Prime, dia sekarang menggunakan putaran kompor, namun secara fungsi dia masih fully sama kecuali autonya. Jadi autonya udah hilang, tapi sisanya masih berfungsi dengan baik. Dan di bagian bawah sini kita mendapatkan output charging yang berbeda bentuknya dengan tipe Prime, karena di sini hanya tinggal sisa 2 output charging, yaitu USB Type A dan 1 cigarette lighting. Wire charging hilang di tipe ini, dan untuk transmisinya di sini dia masih sama, dia menggunakan IVT dan wow, ternyata beda ya. Jadi kalau misalkan di tipe Prime, dia ketika kita injak rem kita bisa memindahkan transmisinya. Namun di tipe ini tidak, mungkin harus ACCU on dulu. Iya, harus di ACCU on baru dia bisa dipindahkan transmisinya. Kalau tipe Prime kemarin bahkan tidak pakai ACCU on, kemarin kita bisa memindahkan transmisinya. Ya, sekarang bisa. Oh, berarti dia ada kayak timernya harusnya, seperti itu. Dan di bagian glove box ini, ya, glove boxnya turun begitu saja, tidak ada soft opening ataupun soft lainnya, seperti itu saja, dan bahannya juga keras, tidak dilapisi apa-apa. Lanjut lagi ke bagian sini. Di bagian sini kita mendapatkan botol Aqua yang kebetulan kita belum dipromosiin, tapi ya siapa tahu kita dipromosiin sama Aqua, ya bisa langsung kontak, email kita di bawah. Oke, kita akan taruh di sini. Dan ya, di sini adalah salah satu bagian yang tidak berubah dari tipe Prime, yaitu bagian illumination di tempat cup holder ataupun bottle holder ini.
Ya, jika kalian bisa melihat di sini ada cerminan lampunya ya, karena memang di bawah sini ada iluminasi lampunya seperti itu. Tapi memang illumination lampu di bagian samping-samping sini sudah tidak ada sama sekali. Bagian pintu juga sudah hilang dan hanya menyisakan di bagian sini saja. Untuk handbrake ya manual dan feel-nya empuk, feel-nya good, it's comfortable handbrake. Dan ketika dibuka di sini ya, armrest tidak bisa dimaju mundurkan, namun di bagian dalam sini sama seperti tipe Prime, ukurannya pun juga sama seperti itu. Tidak ada locknya, jadi ya langsung buka tutup gitu aja. Seperti itu. Terus kita akan beralih sedikit ke pintu. Di pintu di sini kita mendapatkan window yang sudah auto, controller mirror dan controller window, dan tidak ada bagian yang soft. Semua bagian di mobil ini, bagian ininya panelnya keras semua. Tapi ini adalah berita bagus karena berarti kalian tidak harus ribet dengan bahan-bahan kulit yang rentan rusak, karena memang tidak ada. Jadi semuanya plastik keras dan itu dijamin lebih awet dibandingkan bahan-bahan kulit seperti itu. Dan untuk hidden gem di bagian kanan sini tidak ada apa-apa, hanya ada kantong kecil dan di sini ada seperti penutup ya. Tapi kalau kalian buka ya isinya sikring seperti itu. Dan sekarang kita beralih ke setirnya. Sebelah kiri dia ada pengatur untuk entertainment system dan sebelah kanan di sini terlihat seperti cruise control. Coba kita pastiin lagi ya. Oke. Dan ya setelah kita lihat setirnya, di sebelah kiri di sini ada controller untuk entertainment system dan sebelah kanan tidak ada cruise control. Di sini ada pengaturan untuk MID di tengah sini, namun sepertinya masih ada error code dan belum dilepas error code-nya. Jadi kita tidak bisa mencoba apa yang ada di MID tengah sini. Dan seperti itu. Untuk bahannya dia tidak kulit lagi, dia seperti poliuretan atau rubber. Dan desainnya pun comfortable dan sangat enak untuk digenggam. Seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum kita nyoba dua layar yang banyak informasinya ini, kita akan starter mobilnya. Ketika starting dia langsung naik di atas 1900 rpm dan kembali lagi ke 1400 rpm, yang dimana itu sangat-sangat stabil untuk ukuran mobil 1500 cc. Dan ketika kita gas gigit, dia karakternya lebih ke soft dan tidak menggebu-gebu untuk tenaganya. Ya selain itu memang karena posisi transmisinya berada di P ya, bukan berada di D. Kalau berada di D mungkin dia akan sedikit effort mengeluarkan tenaganya, sedikit lebih effort untuk mengeluarkan tenaganya. Namun untuk di tipe P biasanya mobil-mobil Matic itu RPM-nya di limit banget seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas bagian entertainment system. Oke, untuk entertainment system kita mendapatkan versi yang sama persis dengan tipe Stargazer Prime. Dan termasuk sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto Wireless. Di sini ada tombol radio dan soundnya juga bagus juga sama seperti tipe Prime. Nah, di saat-saat seperti ini dia menunya tidak bisa kembali lagi karena memang posisi Apple CarPlay-nya dia masih nyala. Dan apa aja yang ada di Apple CarPlay ini? Yang pertama pasti ada Hyundai, Maps, AirBooks, WhatsApp Business dan WhatsApp dan Spotify. Aplikasi-aplikasi basic yang ada di handphone kalian. Dan ketika kita tutup, ketika kita ingin kembali ke menu Hyundai aslinya, kita harus mematikan Apple CarPlay. Dan sekarang kita kembali ke home. Nah, untuk di home sini pertama pasti ada FM dan AM dan Apple CarPlay dan peta yang dimana sudah integrated banget. Di sini ada pengaturanya termasuk semuanya, yaitu suara, koneksi, layar, tombol, BlueLink, dan WiFi dan umum. Koneksi perangkat Bluetooth ada di sini. Kita masuk ke umum. Dia seperti mirip-mirip seperti Android untuk sistemnya. Dan ya semuanya basic saja untuk pengaturannya. Dan kita masuk ke semua menu. Di sini ada kiblat. Wah, ada GPS-nya lengkap. Kompasnya, kompasnya lengkap. Dan sekarang kita akan back dan kita masuk ke yang lain, yaitu ada radio di sini. Pengaturannya basic, ada FM dan AM basic. Semuanya mobil juga pasti ada. Di sini ada ponsel, memo suara, media. Ya, kembali lagi ke Apple CarPlay kalau ini. Ya, kita keluar lagi. Dan ada mode valet. Apakah itu mode valet? Dengan BlueLink layanan lanjutan dapat diakses. Oh, jadi harus pakai BlueLink. Jadi mobil ini dengan tipe Trend pun sudah ada BlueLink-nya. Seperti itu. Di sini ada buku petunjuk pengguna.
dengan meng-scan QR code, jadi bukan bukunya tapi hanya QR code. Ada mode senyap. Dipilih radio media hanya diputar di kursi depan, semua level volume di atas 25 akan otomatis diturunkan ke 25. Oke, ini menarik. Dan ada blueling dan ada notifikasi seperti itu. Aku sangat ingat sekali ini Bluetooth-nya udah aku matikan ya, tapi Apple CarPlay-nya nyambung terus seperti itu. Jadi ya udah. Untuk aplikasi lainnya sepertinya tidak ada, dan ini masih sama-sama persis saja dengan tipe Prime. Untuk di instrumen cluster, dia di sini bentuknya jarumnya masih sangat manual, dan di tengahnya sudah ada MID yang memang masih ada error code-nya. Jadi mungkin ini kita akan skip saja. Dan untuk desainnya, desain overallnya untuk instrumen cluster di sini terasa sangat-sangat sporty, tidak memunculkan elegannya tapi sangat-sangat sporty. Ditambah lagi backgroundnya dia seperti ada karbon-karbonannya di belakang situ. Ya, seperti itu. Dan ya, Hyundai Stargazer tipe Trend ini dia seperti memiliki market yang berbeda dibandingkan Hyundai tipe Prime. Karena kalau yang di Stargazer tipe Prime kalian bisa menikmati keseluruhan teknologi yang baru, kualitas audio yang luar biasa, dan bahan jok yang kulit. Namun menurutku mobil ini lebih ditujukan untuk kalian yang ingin worry free dengan kerusakan teknologi-teknologi baru, ataupun seperti perintilan ambient light itu. Karena mungkin ini ditujukan untuk kalian yang bawa keluarga besar, terutama ada mungkin yang bawa anak kecil, sehingga tidak mungkin merusak perintilan-perintilan teknologi yang ada di dalam mobil ini. Karena memang ya tidak ada, jadi semua bagian keras dan tidak ada soft touch-nya, dan bahkan kulitnya pun fabric sehingga mudah sekali untuk dicuci menurut aku. Sedangkan kalau kulit kan memang harus ada maintenance-nya seperti itu. Dan mobil ini dijual dengan harga 279 jutaan untuk tipe yang 7 seat. Dan kalian bisa langsung beli ke Hyundai Perdana, Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Dan kami mau mengucapkan terima kasih ke Hyundai Perdana di Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.